Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil Carry 10 menggunakan mesin motor Thunder 125. Nah, ini kegiatan mobil ini teman-teman ya, sehari-harinya itu mencari rongsokan besi tua keliling. Bukan mencari sih, membeli rongsokan keliling di kampung-kampung. Ini tergolong nggak terlalu banyak lah muatannya teman-teman. Biasanya ini sampai full. Tapi ini kemarin nggak, ya lumayan lah, tapi nggak seperti sebanyak biasanya muatannya. Jadi begini teman-teman ya, kalau dipasangi mesin motor Thunder itu lebih irit teman-teman. Jadi dibanding dengan mesin aslinya ya, kalau mesin asli misalnya kita pakai keliling ngerongsok seperti ini teman-teman ya, dulu biasanya saya sehari itu habis 100.000 bensinnya. Tapi setelah saya ganti mesin motor Thunder, sekarang itu habisnya cuma 50.000. Jadi bisa hemat 50% teman-teman bahan bakarnya. Belum lagi ongkos perawatannya. Nah, kita hitung-hitungan ongkos perawatannya teman-teman. Ongkos perawatan saja kalau mesin asli itu, mobil carry begini kan olinya saja itu 3,5 liter teman-teman ya. Sedangkan kalau pakai mesin motor Thunder seperti ini teman-teman, ini olinya cuma 1 liter. Belum businya. Belum lagi kalau misalnya ada suku cadangnya yang mau diganti atau ongkos servis atau ongkos bengkel, jelas lebih murah kalau kita pakai mesin motor. Karena kalau mobil seumuran ini teman-teman ya, mobil carry seumuran ini mungkin sudah tahun 90-an ini ya, itu akan ya wajar lah kalau sering rusak teman-teman. Jadi dulu ini hampir setiap minggu itu masuk bengkel, tapi setelah diganti mesin motor sangat jarang masuk bengkel teman-teman. Biarpun olinya sudah belepotan begitu teman-teman ya, tapi ini jarang masuk bengkel. Bisa dibilang jarang rusak gitu loh. Jadi hemat teman-teman ya, hemat di hal BBM dan juga hal perawatan, termasuk hemat di suku cadangnya. Nah, seperti itu posisinya teman-teman ya. Ini motor Thunder ini mesinnya. Dulu waktu dipasang sih belum belepotan begini, tapi setelah dipakai mungkin ini sudah sekitar 2 tahun. Jadi wajar lah kalau mesin motornya juga sudah mulai belepotan begini. Yang intinya seperti ini teman-teman ya. Itu mesin mobil itu dicopot kan, dilepaskan, terus dudukannya itu dirubah, istilahnya dipaskan dengan dudukan motor teman-teman, seperti itu. Jadi tugasnya mesin motor ini hanya memutar transmisi mobil. Nah, itu penghubungnya ya, penghubungnya itu dia pakai gambiran atau pakai apa ya istilahnya itu, pakai join mobil carry, cuma diperpendek teman-teman. Jadi dia dari motor dihubungkan ke gearbox mobil atau ke persneling mobil, seperti itu teman-teman. Kemudian dipasangi ini tuas ya, untuk persneling motor ini tuasnya teman-teman ya. Kemudian kalau persneling mobilnya tetap seperti biasa. Kalau akinya ya tetap aki motor ini teman-teman. Tapi karena ini aki palsu mungkin ya, saya beli di online gitulah. Jadi cepat lowbat, murah tapi cepat lowbat gitulah, makanya saya yang cas ini teman-teman ya. Apalagi biasanya saya kalau ngerongsok itu pulang kemalaman, jadi lampu harus nyala, ya otomatis makan setrum banyak lah teman-teman. Kalau lampunya ya teman-teman, itu kabel lampu motor itu dihubungkan ke lampu mobil gitu saja ceritanya. Demikian juga dengan starternya, starter tangan ya teman-teman. Itu kabelnya dipasang di dekat setir sana, jadi tinggal ditindis bunyi gitulah. Begitu juga dengan tali gasnya dan juga tali koplingnya. Jadi sudah seperti mobil. Terus yang dipakai kalau untuk urusan kopling ya teman-teman, yang dipakai kopling motor saja. Jadi ini sudah nggak pakai kampas kopling mobil ya, nggak pakai juga matahari, nggak pakai lahar penitis, itu sudah nggak dipakai teman-teman. Yang dipakai itu hanya kampas atau kopling motor saja teman-teman.
Tapi kalau persneling dua-duanya masih dipakai. Nah teman-teman, siapa tahu ada yang belum jelas mau bertanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Yang masih ragu-ragu sebenarnya punya mobil tua begini yang sudah mangkrak gitu, tapi mau bawa ke bengkel kok ongkosnya mahal, belum tentu jadinya juga bagus mesinnya, mau dipasangi mesin motor tapi masih ragu ya, sini lihat saja buktinya ini teman-teman. Saya sudah ngonten ini mungkin hampir 2 tahun lah gitu tentang mobil ini. Nyatanya sampai sekarang ya tetap dipakai nyari rongsok begini, nggak apa-apa ya teman-teman. Bisa dilihat postingan-postingan saya yang dulu-dulu itu sudah ya kalau hampir 2 tahun lah, mungkin sudah lama banget saya rasa. Biasa juga pakai muat sawit juga ini mobilnya. Ya nyatanya masih bisa dipakai kerja sampai sekarang teman-teman. Mesinnya juga nggak ganti-ganti ya, tetap mesin itu, mesin motor Thunder begitu. Jadi nggak usah ragu lagi teman-teman ya, daripada mobilnya mangkrak nggak kepake, diongkosin mahal, ditimbang juga murah, mendingan dipasangi mesin motor, bisa kerja kembali teman-teman ya. Siapa tahu ada yang belum dimengerti ya, mau bertanya-tanya boleh. Nggak perlu keahlian khusus, tinggal bisa simak video-video pembuatannya mobil ini di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Semuanya mudah maksudnya itu gampang dimengerti, masuk akal gitulah. Yang biasanya orang heran kan kok bisa mundur, kok kuat beban narik mobil. Nah itu kuncinya karena dia masih pakai gearbox atau persneling mobil. Kalau dia langsung dari mesin motor dihubungkan ke gardan ya nggak kuat teman-teman, itu kuncinya di situ. Kalau dia pakai gearbox kan jangankan mesin, kita putar pakai tangan itu gambirannya mobil itu juga dia jalan teman-teman. Apalagi kalau ini pakai mesin, biarpun mesin motor. Dan untuk mesinnya sebenarnya semua motor, semua mesin itu bisa. Yang penting kan dipaskan saja itu penghubungnya. Karena tugasnya mesin cuma memutar gearbox, jadi dipaskan saja itu penghubung antara mesin ke gearbox itu saja teman-teman. Enggak ya, kalau menurutku sih semakin sehat mesinnya, semakin kuat mesin motornya ya mungkin lebih bagus lagi. Kalau untuk motor ya. Kalau untuk mobil ya semakin ringan mobilnya semakin bagus lagi gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, apalagi yang perlu ditanyakan silahkan berkomentar. Bagi yang belum subscribe juga silahkan subscribe teman-teman. Untuk knalpot ya itu tadi ya teman-teman, knalpotnya tetap knalpot motor, dipasang terus dibengkokkan ke belakang, dan ujungnya itu disambung pipa lah biar agak ke belakang, jadi suaranya nggak bising di depan situ. Tadi saya lupa ngambil gambarnya. Nah, knalpotnya tetap seperti biasa, cuma dia disambung pipa ke belakang agak jauh gitulah supaya nggak bising. Nah untuk bensin saya simpan di sini teman-teman. Sebenarnya disimpan di depan bisa, tapi saya kan nggak terlalu kuat bau bensin ya teman-teman, jadi saya simpan di belakang supaya nggak pusing bau bensin gitu bensinnya. Jadi ini biar diisi seliter juga jalan, setengah liter, 1 gelas pun jalan teman-teman, nggak seperti waktu pakai tangki mobil ya. Kalau pakai tangki mobil kan minimal mungkin 4 liter atau gimana itu baru bisa diisap sama pompa bensinnya. Sedangkan ini kan dia nggak pakai pompa bensin, langsung saja pakai selang terus ke karburatornya teman-teman. Jadi dia nggak pakai pompa bensin lagi. Pompa bensin juga itu sering rusak, harganya juga lumayan lah, lebih 100 kalau nggak salah. Kalau pakai mesin motor sudah nggak pakai pompa bensin lagi, jadi sudah hemat lagi teman-teman. Nah sepertilah teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman semua untuk memanfaatkan mobil mangkraknya agar bisa dipakai kerja kembali. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan, dan dukung terus channel ini teman-teman dengan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga
bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.